Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfua Marcelina Dayeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai proyek UAS mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini yang pertama ada menurut saudara, bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Di sini menurut saya sebaiknya memilih strategi pembelajaran sesuai dengan usia para peserta didik dan harus dipertimbangkan berdasarkan penetapan tujuan pembelajaran, aktivitas dan pengetahuan awal siswa, integritas bidang studi atau pokok bahasan. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Yang kelima, jumlah siswa. Lalu yang kedua ada, apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapat saudara. Nah, menurut saya cocok karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir para peserta didik serta membuat para peserta mandiri dalam belajar. Meskipun begitu, kita harus tetap mendampinginya. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Sanjaya 2011, proses berpikir akan selalu berhubungan dengan daya ingat. Berpikir tidak mungkin terjadi tanpa adanya memori. Bila seseorang kurang memiliki daya ingat atau working memory, maka orang tersebut tidak mungkin sanggup menyimpan masalah dan informasi yang cukup lama. Bila seseorang kurang memiliki daya ingat jangka panjang atau long term memory, maka orang tersebut dipastikan tidak akan memiliki catatan masa lalu untuk memecah masalah-masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Lalu yang ketiga adalah apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa. Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Nah, menurut saya akan mencoba mencari strategi pembelajaran yang lain, mungkin yang lebih menarik perhatian para peserta didik, karena kita sebagai pendidik harus meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Guru harus melakukan pembelajaran yang menarik akan membuat siswa mau bertanya sehingga kondisi pembelajaran menjadi interaktif. Hal tersebut dapat menjadi rasa ingin tahu siswa meningkatkan dan menjadikan rasa ingin tahu siswa meningkat dan suasana di dalam kelas menjadi lebih hidup. Dengan bertanya dan berdiskusi, siswa menjadi jauh lebih paham akan materi yang dipelajari. Lalu kita harus memberikan kemerdekaan dalam berpikir. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau bertukar pendapat dengan temannya terkait topik atau isu tersebut, sehingga siswa dapat menyimpulkan bahwa pendapat tersebut relevan atau tidak. Lalu yang keempat, jelaskanlah makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif dan bagaimana cara implementasi di kelasnya. Nah, menurut saya pendekatan deduktif itu menekankan kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran secara teoretis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah. Misalnya, siswa mempelajari konsep dan prinsip yang ada pada buku-buku pelajaran. Lalu pendekatan induktif menemukan kajian bukti-bukti empiris dari konsep dan prinsip pengajar. Segitu saja dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.